Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Teori Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Biologi A 2019 akan mempresentasikan materi dengan judul Prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Kelompok kami terdiri dari Anastasia, Kalisa Zahra, Nada Nabila, Sinta Alif, dan Zaki Hamam. Topik yang akan kami bahas ada 4. Yang pertama, prinsip-prinsip belajar, yaitu landasan berpikir dan berpijak, serta sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, ada faktor internal yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor dari dalam diri individu. Yang ketiga, ada faktor eksternal yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor dari luar diri individu. Yang keempat, ada faktor pendekatan belajar, yaitu faktor untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar. Yang pertama, yaitu prinsip-prinsip belajar. Terdapat 10 prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell. Pertama, ada prinsip kesiapan, yaitu kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar. Yang kedua, ada prinsip motivasi, yaitu usaha yang menyebabkan siswa tergerak untuk belajar. Yang ketiga, ada prinsip persepsi, yaitu proses individu mengetahui hal sekitar melalui panca inderanya. Individu cenderung percaya dengan bagaimana ia memahami situasi. Yang keempat, ada prinsip tujuan, yaitu sasaran khusus yang hendak dicapai individu. Tujuan harus tergambar jelas dan diterima siswa saat proses belajar terjadi. Yang kelima, ada prinsip perbedaan individual. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan siswanya. Yang keenam, ada prinsip retensi dan transfer. Retensi berarti menyimpan dan transfer berarti membagikan. Belajar dapat bermanfaat bila individu dapat menyimpan, membagikan, serta menerapkan hasil belajarnya. Poin selanjutnya yaitu prinsip belajar kognitif. Ya, di mana proses belajar kognitif ini melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Ya, belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang kemudian ini akan membentuk perilaku baru, yaitu berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Nah, berkaitan dengan hal itu, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam belajar kognitif. Menurut Rothwell sebetulnya ada banyak ya poin-poinnya, cuman saya akan meng-highlight 2 aja. Di sini yang pertama, pelajar perlu mengarahkan perhatian penuh agar proses belajar kognitif benar-benar terjadi. Nah, yang kedua, itu bentuk-bentuk kesiapan perbendaharaan kata, kemampuan membaca, kecakapan, dan pengalaman ini akan berpengaruh langsung terhadap proses belajar kognitif. Baik, selanjutnya prinsip belajar afektif. Nah, prinsipnya proses belajar afektif seseorang akan menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru yang mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Nah, prinsip ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kita harus menyadari bahwa hampir semua aspek kehidupan mengandung aspek afektif. Nah, belajar afektif ini dapat dikembangkan atau diubah melalui interaksi guru dengan kelas. Nah, bisa dengan cara membantu mereka mengenal dan memahami sikap, peranan, dan emosi. Nah, penghargaan terhadap sikap, perasaan, dan frustasi sangat perlu untuk membantu pelajar memperoleh pengertian diri dan kematangannya. Lanjut, prinsip belajar psikomotor. Ya, ini yang prinsip belajar evaluasi saya loncat dulu biar runut. Ya, jadi prinsip belajar psikomotor ini prinsipnya proses belajar psikomotor individu akan menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Nah, belajar psikomotor ini mengandung aspek mental dan fisik. Nah, berkenaan dengan hal itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Ya, yang pertama itu melalui penjelasan yang baik, demonstrasi, dan partisipasi aktif pelajar dapat menambah efisiensi belajar psikomotor. Kemudian, melalui bermain dan beraktivitas non-formal, para pelajar akan memperoleh kemampuan mengontrol gerakannya lebih baik. Dan yang ketiga, sebagai tambahan,
bahwa dengan kematangan fisik dan mental, kemampuan pelajar untuk memadukan dan memperhalus gerakannya akan lebih diperkuat. Oke, yang terakhir, prinsip belajar evaluasi. Jadi, prinsip ini yaitu mengkaji pengalaman belajar agar dapat meningkatkan kemampuan untuk menilai proses belajar. Nah, evaluasi ini mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Oke, next. Secara umum, prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan 7 hal. Yang pertama, itu ada perhatian dan motivasi. Nah, tentu saja siswa dituntut untuk memberikan perhatiannya pada proses belajar ya, dan juga dibarengi oleh motivasi untuk menjaga perhatiannya agar dapat mencapai hasil proses belajar yang diinginkan. Yang kedua, tentu saja juga dituntut untuk keaktifannya, ya keaktifan bertanya, menanggapi, menyangga, dan lain-lain. Yang ketiga ada keterlibatan langsung. Nah, di sini implikasinya siswa itu harus mengerjakan tugas untuk mewujudkan keaktifan. Nah, yang keempat, ini artinya mengulang untuk memecahkan masalah. Nah, dengan mengadakan pengulangan, maka kemampuan mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya akan berkembang. Ada pula teori law of exercise, bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar timbulnya respon benar. Oke, lanjut. Yang kelima, itu ada tantangan. Nah, kita tahu ya bahwa sesuatu yang menantang itu lebih asik ya. Nah, maka prinsip satu ini akan memicu siswa agar selalu memperoleh, memproses, dan mengolah hasil belajarnya. Kemudian yang keenam ada balikan dan penguatan. Ini di sini disebutnya balikan, maksudnya feedback, ya. Nah, ini ditekankan oleh teori law of effect, yaitu bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Nah, ketika mendapatkan hasil yang baik, tentu dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang lebih baik untuk selanjutnya. Kemudian ada perbedaan individual nih yang terakhir. Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, adanya perbedaan ini harusnya membuat setiap peserta didik ini menyadari bahwa dirinya tuh berbeda dengan temannya. Nah, hal ini akan membantu peserta didik dalam menentukan cara belajarnya sendiri. Sebagai implikasi dalam prinsip perbedaan individual bagi peserta didik adalah menentukan tempat duduk di kelasnya misalnya, kemudian menyusun jadwal belajar dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Hariu Islamuddin dan Muhibin Syah, faktor yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi 3, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Sementara itu, Slametto, M. Surya, dan Munadi hanya membagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi belajar. Muhibin Syah, M. Surya, dan Munadi membagi faktor-faktor internal yang mempengaruhi belajar menjadi faktor fisiologi dan faktor psikologi. M. Surya membagi faktor psikologis menjadi faktor psikologis intelektif dan faktor psikologis non-intelektif. Muhibin Syah dan Munadi menjelaskan faktor fisiologi yaitu faktor yang meliputi jasmani anak. Apakah anak tersebut sehat atau tidak sehat? Sementara M. Surya menjelaskan faktor fisiologis adalah faktor yang meliputi jasmani individu, baik yang bersifat bawaan atau hereditas maupun yang diperoleh. Selanjutnya, faktor psikologi yang dikemukakan oleh Muhibin Syah dan Munadi meliputi rohani yang mendorong aktivitas belajar anak. Hal ini berpengaruh pada taraf intelijensi, motivasi belajar, sosial ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Sementara faktor psikologi yang dikemukakan oleh M. Surya dibagi menjadi faktor psikologi intelektif yang meliputi intelijensi dan bakat, serta faktor aktual yaitu kecakapan yang nyata, dan faktor psikologi non-intelektif yang meliputi kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, kebutuhan, motivasi, konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya.
Selanjutnya ada faktor internal secara garis besar. Yang pertama ada faktor fisiologis, yaitu kondisi kesehatan dan kebugaran fisik, karena keadaan jasmani peserta didik sangat berpengaruh dalam proses penerimaan pembelajaran. Misalnya, peserta didik dengan jasmani kurang sehat akan kesulitan menerima pembelajaran dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki jasmani yang sehat. Lalu ada kondisi panca indera. Panca indera dapat dimisalkan sebagai pintu gerbang masuknya ilmu atau hasil pembelajaran kepada peserta didik. Manusia mengenali dunia di sekitarnya dan belajar dengan menggunakan panca indera. Seperti kita ketahui bersama, apabila peserta didik memiliki salah satu kekurangan dalam panca inderanya, maka dia membutuhkan proses pembelajaran yang berbeda dengan peserta didik yang lain. Yang kedua, ada faktor psikologis seperti minat, bakat, inteligensi, motivasi, dan kemampuan kognitif, serta kemampuan persepsi, ingatan berpikir, dan kemampuan dasar pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, faktor psikologis dapat berupa keingintahuan yang tinggi dan ingin menyelidiki dunia secara lebih luas. Yang kedua, ada keinginan mendapat simpati, misalnya dari orang tua, guru, dan teman. Lalu yang ketiga, ada tekad memperbaiki kegagalan yang sudah lalu dengan usaha yang baru, baik dengan sifat kooperatif atau kompetitif. Lalu yang terakhir, ada keinginan mendapat rasa aman apabila telah menguasai pembelajaran. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Banyak faktor yang termasuk kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil belajar siswa. Yang pertama ada intelijensi. Menurut Reber, intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan cara yang tepat. Nah, bisa juga intelijensi ini diartikan sebagai kecakapan menghadapi dan menyesuaikan dalam situasi baru, mengetahui konsep abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Selanjutnya yang kedua ada sikap. Menurut Trow, sikap adalah suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. Sedangkan menurut Harlan, sikap adalah kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek atau situasi tertentu. Nah, kalau Trow ini lebih menekankan sikap pada kesiapan mental atau emosional, sedangkan Harlan adalah kecenderungan seseorang dalam bertindak. Lalu yang ketiga ada bakat. Menurut Chaplin dan Reber, bakat atau aptitude adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan demikian sebetulnya setiap orang pasti memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk berprestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya, bakat kemudian diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa bergantung pada upaya pendidikan atau latihan. Selanjutnya ada minat atau kecenderungan yang memunculkan kegairahan tinggi terhadap sesuatu hal. Nah, minat besar pengaruhnya terhadap proses pembelajaran karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak diminati oleh peserta didik, maka peserta didik tersebut tidak akan menaruh perhatian yang lebih pada pelajaran tersebut. Jika terdapat peserta didik yang kurang berminat terhadap pelajaran, yang dapat dilakukan adalah mengusahakan agar peserta didik menaruh perhatian lebih dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita serta kaitannya dengan pelajaran yang dipelajari tersebut dengan menggunakan metode yang menarik pula. Yang terakhir ada motivasi, yaitu keadaan untuk terdorong melakukan sesuatu atau kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan atau kebutuhan tertentu. Selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar yang mempengaruhi belajar peserta didik. Yang pertama ada Slameto yang membagi faktor eksternal menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Sedangkan Islamuddin dan Muhyiddin Syah membaginya menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada faktor sosial dan faktor non-sosial. Nah, faktor eksternal yang tadi dibagi oleh Slameto itu masuk ke dalam faktor sosial yang dikelompokkan oleh Islamuddin dan Muhyiddin Syah yang akan dijelaskan selanjutnya. Faktor sosial dibagi menjadi 3, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, faktor keluarga dipengaruhi oleh sifat-sifat orang tua, ketegangan dalam keluarga, demografi atau letak rumah dapat berdampak pada kegiatan belajar dan hasil yang dicapai siswa.
Yang kedua, faktor sekolah dipengaruhi oleh guru, teman sekelas, antar kelas, ataupun antar tingkat seperti adik kelas maupun kakak kelas. Dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang baik dalam mendidik anaknya. Antusias dengan cita-cita teman-teman di lingkungan masyarakat akan membuat siswa terpengaruh sehingga mendorong semangat belajar siswa. Lalu ada faktor non-sosial. Faktor ini meliputi gedung sekolah, rumah atau tempat tinggal, dan waktu belajar. Misalnya, jika sekolah dengan gedung yang tidak memadai, kondisi rumah yang sempit dan lingkungan yang bising, serta waktu belajar yang kurang tepat dapat mempengaruhi kinerja dan hasil belajar siswa. Lalu kita akan membahas tentang faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar adalah segala cara atau strategi siswa dalam mencapai efektivitas dan efisiensi proses belajar dengan materi tertentu, seperti pendekatan surface atau reproduktif, analitikal atau deep, dan spekulatif atau asiving. Lalu kita akan membahasnya dengan satu-satu. Yang pertama yaitu pendekatan surface atau reproduktif, yaitu pendekatan rendah, misalnya menghafal, meniru, menjelaskan, dan meringkas. Yang kedua yaitu pendekatan analitikal atau deep, atau pendekatan sedang, misalnya berpikir kritis, bertanya, menimbang, dan berargumen. Yang ketiga, pendekatan spekulatif atau asiving, yaitu pendekatan tinggi, misalnya berspekulasi dan membuat hipotesis. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.